Halo bosku, kembali lagi bersama Pak Yanto yang akan menceritakan tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita kembali dilanjutkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang telah siap di halaman untuk bertarung melawan Xiao Zhan. Lalu tanpa basa-basi Xiaoyan pun segera mengguncang telapak tangannya dan pedang berat besar miliknya segera muncul. Saat ini pedang besar berwarna-warni itu dikelilingi api surgawi yang berada di sekitarnya. Bahkan ruang di sekitarnya pun terbakar dengan retakan hitam ke segala arah, sedangkan Xiao Zhan tidak bisa menahan diri untuk memuji setelah melihat pandangannya ke arah pedang tersebut. Dirinya berkata bahwa ini adalah pedang yang sangat ajaib, namun sangat disayangkan dirinya telah memilih tuan yang salah. Pada saat ini Xiao Zhan berpikir bahwa Xiao Yan pasti akan dikalahkan di tangannya, sehingga dirinya pun segera mengepalkan tangannya dan tatapannya dipenuhi dengan rasa bersemangat. Sementara itu Xiao Yan tidak banyak berbicara lagi sebelum akhirnya menginjakkan kakinya dengan berat. Babang Tamfan Xiaoyan pun segera berdiri dan mengangkat pedang api surgawi yang abadi dan membantingnya dengan serangan berat tanpa jejak mewah, sehingga Douqi segera meraung dan udara dikompresi menjadi suara yang menusuk dengan tajam. Melihat serangan dari Xiao Yan ini, Xiao Zhan pun menyipitkan matanya, lalu tinjunya seketika bertabrakan dan sarung tangan emas yang gelap bergema dengan suara emas dan besi. Bersamaan dengan itu harimau spiritual putih besar segera keluar dengan mulut yang terbuka, kemudian harimau ini segera melesat menggigit ke arah Xiao Yan, lalu Xiao Zhan pun tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah serangan yang sangat kuat. Sementara itu di sisi lain Douqi mengalir ke pedang Xiao Yan dan merobek harimau putih tersebut, lalu benturan bersamaan dengan suara keras yang memekakkan telinga pun seketika terdengar. Bersamaan dengan itu Xiao Yan terbang mundur ke belakang sementara Xiao Zhan hanya mundur 2 langkah. Tentu kesenjangan kekuatan antara keduanya benar-benar sekilas terlihat jelas. Kemudian sebuah cibiran pun muncul di sudut mulut Xiao Zhan, tetapi ketika dirinya mengangkat kepalanya, dirinya pun diam-diam terkejut, lalu dirinya menatap ke arah Xiao Yan yang tidak jauh dan mendaratkan kaki kirinya. Saat ini Xiao Yan pun menghembus bernafas dengan gelap dan magma berguling di tempat Xiao Zhan berdiri. Kemudian pilar api yang bisa melelehkan emas dan besi segera menyembur keluar mengejar Xiao Zhan yang melompat dan menghindar. Setelah agak lama menghindari serangan Xiao Yan, akhirnya dirinya pun seketika berteriak dan tubuhnya seketika ditutupi oleh Douqi. Lalu Douqi seketika membentuk baju besi dan dengan paksa menahan api bumi dari Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan dikelilingi oleh api di sekujur tubuhnya dan matanya seperti pedang ketika dirinya menatap ke arah Xiao Zhan. Kemudian sayap tulang di punggungnya seketika melebar ketika Xiao Yan mengeluarkan gerakan 3000 kilat. Lalu sosoknya pun menghilang dan ketika dirinya muncul kembali dirinya sudah berada di belakang Xiao Zhan dengan semburan api surgawi yang meletus dari pedang kunonya. Lalu angin dingin pun jatuh di punggung Xiao Zhan, sehingga tubuh Xiao Zhan akhirnya terhempas dan dirinya segera mengantam tanah dengan keras. Kemudian asap seketika mengepul di tanah dan batu berterbangan secara horizontal. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya segera mulai turun perlahan menginjak tanah. Pada saat ini Xiao Zhan seharusnya tidak bisa dikalahkan dengan mudah, namun karena meremehkan musuh akhirnya dirinya pun ditaklukkan. Sementara itu Xiao Yan membangun prestise di depan semua orang yang hadir. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini tanpa sengaja mengajarkan pelajaran kewaspadaan kepada anggota tim di masa depan. Sementara itu Zenny yang mendengar ada keributan sebelumnya juga ternyata sudah berada di arena. Dirinya melihat Xiao Yan dalam kepulan asap dan Zenny yang sempurna merasa manis di hatinya. Zenny berpikir sepertinya pada saat ini dirinya tidak memilih orang yang salah, dan penglihatannya masih seakurat dulu dan Zenny berpikir di masa depan pasti akan ada tempat untuk Xiao Yan di benua Dodi. Sementara itu kerutan di wajah Zhen Bufan pada saat ini akhirnya sedikit mengendur. Tentu saja pengalaman Xiao Yan dalam menghadapi musuh dan latar belakangnya yang solid masih membuat Zhen Bufan sedikit mengangguk. Dirinya harus mengakui bahwa Xiao Yan ini memang memiliki beberapa kemampuan. Sementara itu 3 orang yang tersisa dari tim seketika menghirup udara dingin. Pada saat ini mereka baru menyadari seberapa besar potensi yang dimiliki oleh Xiao Yan.
lalu mereka pun menatap ke arah Xiao Yan dengan sedikit berbeda dan lebih serius. Sementara itu di sisi lain Xiao Zhan berkata bahwa dirinya telah kalah. Dirinya pun menganggukkan tinjunya ke arah Xiao Yan meskipun dirinya sedikit kesal, namun Xiao Zhan pada dasarnya adalah orang yang jujur. Jika memang dirinya kalah maka dirinya akan mengaku kalah tidak peduli apapun alasannya. Sementara itu melihat Xiao Zhan yang mengakui kekalahannya, Babang Tamfan Xiao Yan pun tersenyum dan menangkupkan tangannya. Xiao Yan pun segera berkata bahwa kakak Xiao jangan khawatir, karena dirinya baru saja ceroboh. Karena dengan kekuatan yang nyata yang dirinya miliki maka kemungkinan Xiao Yan tidak akan mungkin menang melawan kakak Xiao Zhan. Melihat Xiao Yan yang tidak menjadi sombong walaupun menang, penilaian Xiao Zhan terhadap Xiao Yan pun sedikit lebih tinggi. Apalagi di usia seperti itu dan dengan mentalitas seperti itu, tidak heran dirinya telah membuat kemajuan yang luar biasa. Lalu semua orang pun mulai memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yan pada saat ini. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan segera berkata sepertinya kakak Xiao Zhan mungkin tidak menikmati pertempuran barusan. Mengapa mereka tidak bertarung lagi dengan kakak Xiao Zhan yang mengaktifkan kekuatan tahap awal bintang 4 Dodi? Kata-kata dari Xiao Yan ini tiba-tiba mengejutkan semua orang. Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin mencoba apakah dirinya mampu bertahan dengan kekuatannya. Meskipun Xiao Yan baru saja menang secara kebetulan, namun Xiao Yan masih memiliki trik yang belum dapat dirinya gunakan tepat waktu. Selain itu Xiao Zhan ini adalah anggota dari ras monster dan pertahanan kekuatan spiritualnya jauh lebih rendah daripada ras lain. Setelah menganalisis Xiao Yan masih memiliki kepercayaan diri di dalam jumlah tertentu. Selain itu meskipun Xiao Yan baru saja menang namun hal itu tidak cukup untuk meyakinkan banyak orang. Dan dalam hal ini lebih baik berjuang satu langkah lagi untuk meyakinkan semua orang. Dan itulah sebabnya pada saat ini Xiao Yan membuat permintaan dan matanya berkilat dengan hasrat yang membara. Sementara itu Zhen Bufan mengerutkan alisnya begitu dirinya membuka matanya dan tiba-tiba merasa kecewa kepada Xiao Yan. Zhen Bufan mengira Xiao Yan adalah orang yang berbakat, tetapi ternyata Xiao Yan ini telah menjadi sombong. Pertempuran lintas tingkat ini adalah sesuatu yang benar-benar mustahil. Meskipun Xiao Yan memiliki kemampuan namun di mata Zhen Bufan, sebenarnya Xiao Yan masih tertinggal jauh. Di sisi lain Zhen Ni pada saat ini juga sedikit mengerutkan keningnya merasa cemas untuk beberapa saat. Dirinya bertanya-tanya apakah Xiao Yan bisa melakukannya. Sementara itu mendengar perkataan dari Xiao Yan, tentu saja Xiao Zhan pun seketika melangkah maju dan geram. Dirinya pun segera menggertakkan giginya dan kemarahan yang tidak terkendali segera muncul di matanya. Dirinya pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya adalah pria besar bernama Xiao Zhan. Meskipun dirinya baru saja kalah namun Xiao Yan tidak perlu menghinanya seperti ini. Dan jika bukan karena wajah presiden hari ini maka dirinya yang bernama Xiao Zhan pasti akan menghancurkan Xiao Yan berkeping-keping. Melihat kemarahan dari Xiao Zhan, tentu saja Xiao Yan pun pada akhirnya dengan cepat mulai menjelaskan. Dengan nada yang sangat tulus, Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan tidak pandai berkata-kata. Tampaknya pada saat ini semua orang telah salah paham dengan maksud Xiao Yan. Karena sebenarnya Xiao Yan sangat mengagumi kebanggaan dan kekuatan dari saudara Xiao. Selain itu Xiao Yan sama sekali tidak bermaksud memandang rendah saudara Xiao. Alasan mengapa Xiao Yan membuat permintaan seperti itu adalah karena Xiao Yan memang ingin menguji kekuatannya. Jika saudara Xiao menganggap permintaan ini terlalu berlebihan maka Xiao Yan akan menariknya kembali. Oleh karena itu Xiao Yan meminta maaf kepada saudara Xiao. Melihat rasa manusia yang terungkap Zhen Ni pun seketika mulai menegang dan dirinya segera melangkah maju. Dirinya menghadap ke arah Xiao Zhan dan berkata agar Xiao Zhan percaya kepada Zhen Ni. Xiao Yan ini bukanlah tipe orang seperti apa yang Xiao Zhan pikirkan. Xiao Zhan pun terdiam sebelum akhirnya dirinya tampak telah mengambil keputusan dan berkata perlahan kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa dirinya berjanji akan bersaing dengan Xiao Yan dan dirinya berharap bahwa Xiao Yan tidak mengecewakannya. Dengan segera setelah kata-kata itu terdengar, Doki Xiao Zhan pun seketika melonjak ke tahap awal bintang 4.
Dengan momentum dan kemarahannya ini Xiao Yan pun seketika mengalami tekanan hingga kesulitan bernafas, lalu Xiao Zhan mengangkat kepalanya ke langit dan meraung dan suara melolong kuat dan panjang tanpa gangguan seolah-olah bisa menembus emas dan memecahkan batu. Xiao Zhan pun segera mengeluarkan keterampilan bertarung utama tingkat D bernama Tian Xiao Megatron. Lalu Doki pun menutupi tubuhnya dan berubah menjadi baju besi sebelum akhirnya simbol misterius segera muncul dan terhubung secara samar untuk membentuk harimau berwarna-warni. Sementara itu Xiao Yan pun segera mengedarkan Dokinya, sehingga api surgawi pun segera mengalir ke seluruh tubuh Xiao Yan menutupi kulitnya dengan lapisan-lapisan tanduk yang sangat keras. Saat ini api suci kekacauan melonjak dan membungkus pedang besar milik Xiao Yan. Kemudian api yang mengamuk melonjak pada pedang besar dan energi yang kuat segera menyapu ruang sekitarnya hingga bergetar. Lalu mata Xiao Zhan pada saat ini benar-benar dingin sebelum akhirnya sosoknya terbang ke udara. Kemudian sarung tangan emas gelapnya segera menghantam ke arah Xiao Yan dengan kekuatan yang luar biasa. Ekspresi Xiao Yan pun berubah drastis sebelum pukulan itu tiba. Tentu saja perbedaan kekuatan satu bintang ini memang sangat besar dan Xiao Zhan benar-benar adalah monster yang sangat kuat, sehingga Xiao Yan pun segera mengandalkan sayap tulangnya dan sosok Xiao Yan seketika menghilang. Saat ini Xiao Yan menghindar dan tidak menghadapi Xiao Zhan secara langsung ketika Xiao Yan mencari peluang. Setelah cukup lama menghindar akhirnya pukulan berat itu pun berhasil mengenai Xiao Yan, dan dengan goyangan kepala emasnya yang gelap, membuat sepasang cakar tajam segera menonjol dan jatuh dari langit. Lalu keterampilan gerakan Xiao Zhan ini tidak bagus dan pukulannya hanya mengenai udara pada saat ini, sehingga perasaan kesal pun segera muncul di dalam hati Xiao Zhan. Lalu dirinya pun mendengus dingin dan menekan tinjunya di dadanya dan segel di tangannya tiba-tiba berubah, bersamaan dengan kilau glamor seperti logam di sarung tangannya. Saat ini ada tembakan gelombang putih seukuran mangkuk keluar dari mulutnya, dan ini adalah keterampilan bertarung Sonic Tian Xiao Megatron yang momentumnya benar-benar sangat cepat, dan dengan kecepatan ini Xiao Yan tidak punya waktu untuk mengelak. Oleh karena itu Xiao Yan hanya bisa memblokirnya dengan kaki, lalu gelombang yang kuat pun segera mengirim Xiao Yan terbang mundur puluhan meter dan pohon-pohon dan pilar batu hancur berkeping-keping dan terbang. Dan begitu pukulan itu berhasil mengenai Xiao Yan dengan goyangan kepalan emasnya yang gelap, saat ini sepasang cakar tajam segera menonjol dan jatuh dari langit, lalu serangan itu pun seketika mengenai dan menusuk Xiao Yan sehingga menimbulkan rasa sakit, lalu Zhen Bufan pun berdiri dengan keras dan Doki segera diedarkan di dalam tubuhnya, kemudian dirinya bersiap-siap untuk menyelamatkan Xiao Yan jika memang diperlukan. Sementara itu di sisi lain Zhen Ni pun ketakutan dan ketika dirinya hendak berteriak untuk memerintahkan berhenti, justru Babang Tamfan Xiao Yan yang dalam keadaan krisis ini tiba-tiba melintas, dan ketika Xiao Yan mengeluarkan gerakan 3000 kilat, akhirnya sosok Xiao Yan pun seketika berbalik di udara dan api surgawi seketika menyapu ke arah Xiao Zhan. Tentu pertempuran di antara mereka pun akhirnya kembali berlanjut dengan intens dengan Xiao Yan yang kepayahan, dan pada saat ini Xiao Yan berpikir kekuatan fisik dari Xiao Zhan ini benar-benar sangat kuat dan kekuatan pertahanannya tidak normal. Lalu tangan Xiao Yan pada saat ini mati rasa dan hampir tidak bisa memegang pedang besar miliknya. Sementara itu Xiao Zhan tertawa terbahak-bahak melangkah ke arah Xiao Yan. Bahkan seolah-olah dirinya memiliki kesempatan untuk menang. Melihat hal tersebut Xiao Yan yang berdiri pun ekspresinya seketika berubah menjadi dingin dengan matanya yang menjadi lebih panas. Lalu segel di tangan Xiao Yan pun seketika berubah dan kekuatan spiritualnya segera menyapu langit. Bersamaan dengan itu awan gelap segera menutupi ruang dan ruang berfluktuasi dengan keras. Lalu sesosok seketika terbentuk dari kekuatan spiritual Xiao Yan dan sosok itu menundukkan kepalanya perlahan, kemudian matanya acuh tak acuh ketika tertuju kepada Xiao Zhan. Tidak lama setelah itu sosok yang tidak terlihat itu pun runtuh dan menghilang, dan pada saat yang sama ruang ini juga seketika runtuh. Namun pada saat ini setiap orang dapat dengan jelas melihat dengan mata telanjang, jika sebenarnya guncangan Sonic yang hampir merusak melonjak dengan kecepatan yang sangat cepat,
dan gelombang ini menyapu ruang seperti badai dan semua yang berada di bawah guncangan sonik ini akan berubah menjadi kehampaan. Menanggapi serangan gelombang ini, Xiao Zhan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika dirinya terkena skill pertarungan spiritual Xiao Yan, dan kekuatan spiritual dari ras monster adalah yang terburuk di antara ketiga ras. Oleh karena itu, meskipun hanya beberapa detik ini sudah cukup untuk membuatnya kelelahan, sementara itu di sisi lain nyala api kuning yang mendalam segera membungkus pedang besar milik Xiao Yan. Tidak lama setelah itu Xiao Yan pun melambaikan tangannya dan ada ribuan bayangan pedang yang seketika menembus langit. Lalu nyala api di seluruh langit ini benar-benar menyala dengan warna keemasan. Sementara itu pada saat yang sama badai api juga menyala di ruang di tempat Xiao Zhan berada dan semua energi seketika meledak. Energi kekerasan pun seketika melonjak bersamaan dengan ledakan yang baru saja ditimbulkan. Kemudian semua orang pun memandang ke arah Xiao Yan dengan ekspresi rumit di mata mereka. Mereka pun bertanya-tanya, apakah Xiao Zhan pada saat ini telah dikalahkan? Tentu saja pertarungan ini benar-benar di luar dugaan semua orang dan mengembangkan imajinasi semua orang, karena dalam waktu kurang dari 3 tahun, Dodi yang telah dipromosikan menjadi Dodi Bintang 3 bisa bertempur dengan Dodi Bintang 4, dan pada saat ini benar-benar banyak kejutan yang ditunjukkan oleh Xiao Yan. Lalu Zhen Bufan menghela nafas dan pada saat ini dirinya benar-benar tidak bisa menebak masa depan Xiao Yan. Lalu ketidaksukaannya kepada Xiao Yan akhirnya secara bertahap menurun secara tidak sadar. Sementara itu di sisi lain setelah benturan keras sesosok muncul di langit yang berdebu. Sosok ini muncul dengan pakaian compang camping tubuh berdebu dan wajah memalukan dan itu adalah Xiao Zhan. Kemudian Xiao Yan pun segera melangkah maju dengan khawatir dan bertanya apakah kakak Xiao Zhan baik-baik saja. Xiao Zhan pun segera berkata bahwa dirinya tidak apa-apa. Tuan muda Xiao Yan benar-benar memiliki kekuatan. Dirinya benar-benar telah meremehkan dan salah paham kepada Tuan muda Xiao Yan. Dan jika Tuan muda Xiao Yan tidak keberatan bersedia menjadi pengikut, Xiao Yan pun diam-diam terkejut setelah dirinya memperhatikan Xiao Zhan ini. Meskipun Xiao Zhan pada saat ini hanya terluka ringan dalam keterampilan bertarung yang dilesatkan oleh Xiao Yan, namun pada saat ini dirinya benar-benar mengakui Xiao Yan telah menang dari pertempuran. Xiao Yan pun tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya mengangguk berulang kali. Sementara itu 3 orang yang tersisa pun pada saat ini benar-benar memiliki gambaran yang berbeda kepada Xiao Yan. Mereka bertiga segera berjalan ke arah Xiao Yan bersama-sama seolah mereka memiliki pemahaman diam-diam. Lalu setelah sampai mereka pun secara serempak segera memberikan penghormatan kepada Xiao Yan. Melihat hal tersebut Xiao Yan juga tahu bahwa pada saat ini Xiao Yan sepenuhnya telah menaklukkan hati orang-orang ini. Xiao Yan benar-benar sangat merasa gembira karena dengan begitu banyaknya ahli bintang 5 Dodi sekaligus hal ini akan menjadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan di benua Dodi. Sementara itu melihat Xiao Yan yang gembira Zhen Ni juga merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Sementara itu Zhen Bufan di sisi lain juga segera mengucapkan selamat kepada Xiao Yan. Dirinya berkata pada saat ini dirinya akan membatalkan kontrak darah beberapa orang dan menyerahkannya kepada Tuan Xiao Yan. Dirinya pun segera menarik seutas benang dari dahinya dan garis darah segera keluar seperti sosok manusia. Dengan menjentikkan jarinya garis darah masing-masing memasuki tubuh 5 orang ini. Lalu keempatnya pun seketika berkata serempak berterima kasih kepada Presiden. Setelah itu mereka pun segera menyentuh dahi mereka masing-masing dan 4 sinar merah keluar di antara alis mereka dan langsung menuju ke alis Xiao Yan. Kemudian tubuh Xiao Yan seketika bergetar dan 4 tetes darah berisi kekuatan spiritual muncul di lautan kesadaran di dalam tubuhnya, termasuk dengan Zhen Ni maka total pada saat ini ada 5 tetes cairan darah, dan pada saat ini Xiao Yan tampaknya merasa bahwa selama pikirannya bergeraknya, maka Xiao Yan dapat menentukan hidup dan mati beberapa orang ini. Xiao Yan pun bergumam kontrak darah benar-benar misterius dan mendominasi di benua Dodi. Lalu tidak lama setelah itu Le Shaolong pun segera maju selangkah kepada Xiao Yan dan mengucapkan selamat. Dirinya membungkuk dalam-dalam kepada Xiao Yan sebelum akhirnya seberkas cahaya merah keluar dari tengah alisnya.
kemudian cahaya ini pun langsung menuju ke tengah alis Xiaoyan seperti adegan sebelumnya, dan akhirnya tim Xiaoyan pun telah terbentuk dan Xiaoyan pada akhirnya memiliki kekuatan nyata pertamanya di benua Dodi. Kekuatan ini juga merupakan langkah pertama bagi Xiaoyan untuk memulai jalan menjadi orang terkuat di benua Dodi, dan akhirnya semua orang pun mengikuti Le Shaolong ketika mereka berkata mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Xiaoyan. Menanggapi hal itu Xiaoyan segera berkata bahwa semua orang harus memanggilnya Xiaoyan mulai saat ini. Selain itu di masa depan mereka akan berbagi suka dan duka dan saling mendukung satu sama lain. Tidak lama setelah itu Xiaoyan segera mengeluarkan 2 resep kertas sederhana dan menyerahkannya pada Zhen Bufan. Zhen Bufan dan Zhen Ni melihat dengan rasa ingin tahu pada resep luar biasa ini. Setelah melihatnya mereka tidak bisa menahan diri untuk tercengang. Begitu jawaban misteri terungkap ternyata benar-benar begitu sederhana. Namun hal ini benar-benar begitu tidak terduga, karena hanya perbedaan urutan pemurnian saja menghasilkan efek yang begitu ajaib. Zhen Bufan pun menggelengkan kepalanya setelah menyadari bahwa selama ini kegagalan mereka karena kesalahan dari urutan. Sementara itu di sisi lain setelah memberikan resep Xiaoyan pun akhirnya mulai berbicara kepada Zhen Bufan. Xiaoyan berkata pada saat ini dirinya akan kembali untuk melaporkan semua kejadian kepada King Haoran. Selain itu pada saat ini juga semua klan Xiao telah berada di kota Juxi. Sementara untuk Zhen Ni dirinya dapat kembali ke pelelangan terlebih dahulu untuk mengurusi permasalahan aliansi bisnis. Zhen Bufan pun mengangguk dan pada saat ini mata Zhen Bufan benar-benar sangat melembut. Tidak lama setelah itu dirinya pun segera memandang ke arah Le Shaolong dan memerintahkan Le Shaolong untuk mendekat. Le Shaolong pun akhirnya berjalan mendekat dengan cemas ke arah Zhen Bufan. Sementara itu Zhen Bufan segera melambaikan tangannya dan mengambil gulungan keterampilan bertarung di tangannya. Dirinya berkata bahwa ini adalah keterampilan bertarung tingkat menengah. Keterampilan bertarung ini benar-benar akan sangat cocok untuk Le Shaolong. Tentu saja mata Le Shaolong pun seketika memerah. Lalu setelah dirinya melihat perlakuan dari Zhen Bufan, Le Shaolong pun segera berterima kasih kepada Zhen Bufan atas semuanya. Sementara itu Zhen Bufan melambaikan tangannya sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan. Zhen Bufan pun segera berkata tidak ada yang harus diurus di pelelangan. Oleh karena itu Xiaoyan bisa membawa Zhen Ni dan jaga Zhen Ni baik-baik untuk Zhen Bufan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun akhirnya tersipu malu sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiaoyan berkata agar presiden jangan khawatir karena selama ada Xiaoyan tidak akan ada diizinkan menggertak Zhen Ni. Mendengar hal ini wajah Zhen Ni yang sudah merah nambah merah, lalu kelembutan segera terpancar di wajahnya dan rasa bahagia di hatinya sedikit demi sedikit berdesir, dan akhirnya setelah berbincang sejenak semua orang pun berpisah dengan Zhen Bufan. Lalu singkat cerita kelompok Xiaoyan pun telah sampai di kediaman keluarga Xiaoyan. Kemudian Xiao Zhan yang melihat lingkungan di sekitarnya pun berkata bahwa ini adalah halaman yang indah. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera bertanya apakah Xiao Zhan menyukainya, karena ini akan menjadi rumah mereka mulai sekarang dan mereka bisa tinggal dimanapun mereka suka. Menanggapi perkataan Xiaoyan, Ziying yang sangat aktif pun mulai berbicara. Dirinya segera berkata mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muda. Bersamaan dengan itu semuanya pun seketika menunduk memberikan hormat dan merasakan banyak emosi di dalam hati mereka. Pada saat ini mereka mengikuti Xiaoyan dan Xiaoyan ini bisa dianggap sebagai jenderal yang kompeten. Apalagi Xiaoyan masih muda dan ambisius, selain itu dengan bakatnya maka pasti akan ada tempat di benua Dodi untuk Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain melihat hal ini Zhen Ni pun segera memecahkan suasana dengan memerintahkan semuanya untuk segera masuk. Tentu mereka bisa melihat-lihat dan memilih tempat tinggal mereka masing-masing. Tidak lama setelah itu di kejauhan sosok King Haoran pun bergegas mendekat dengan cepat. King Haoran pun segera berkata akhirnya saudara Xiaoyan telah kembali. Bagaimana kabarnya dan apa yang telah dirinya dapatkan? King Haoran pun tertegun sejenak setelah melihat orang-orang yang dibawa oleh Xiaoyan. Dirinya bertanya, mengapa Xiaoyan hanya membawa 4 orang sebagai tim?
King Haoran secara alami mengetahui identitas Zenny dan Lei Shaolong. Tentu saja dirinya tidak menyadari bahwa keduanya juga mengikuti Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun seketika melirik ke arah Zenny dan Lei Shaolong di sudut matanya. King Haoran pun tiba-tiba tersadar dan terkejut dan bertanya apakah Xiaoyan serius. Xiaoyan pun mengangguk dengan malu sebelum akhirnya King Haoran menghela nafas. King Haoran pun segera bertanya bagaimana Xiaoyan bisa kembali dengan selamat setelah mencuri tangan kiri dan tangan kanan Zhen Bufan. Xiaoyan pun segera tertawa dan berkata bahwa ini semua berkat Zenny. Karena jika tidak maka Xiaoyan tidak akan memiliki kemampuan seperti itu. Setelah itu Xiaoyan pun tersenyum dan mulai memperkenalkan beberapa rekan tim barunya kepada King Haoran. Setelah diperkenalkan King Haoran pun akhirnya menguji mereka berulang kali. King Haoran berkata bahwa ini benar-benar tidak buruk. Mereka semua adalah Dodi bintang 5 dari tingkat menengah hingga ke puncak. Melihat pujian dari Kaisar Iblis keempatnya pun dengan cepat membalas hormat. Mereka berpikir di dalam hatinya bahwa rumor tersebut memang benar, yang dimana hubungan antara Kaisar Iblis dengan Xiaoyan ini memang benar-benar sangat dalam. Sementara itu setelah menyadari bahwa ada 2 orang anggota klan Iblis yang dibawa oleh Xiaoyan, tentu saja King Haoran pada saat ini tertawa penuh kegembiraan. Dirinya berkata bahwa ini adalah takdir yang bagus, karena dengan ada 2 orang lagi dari ras Iblis. Lalu Xiaoyan pun menggarukkan kepalanya dan saat dirinya hendak berbicara, justru tiba-tiba suara King Mu'er terdengar, sehingga Xiaoyan menoleh ke kejauhan dan sosok King Mu'er terbang mendekat. King Haoran yang mendengar suara King Mu'er pun seketika menatap ke arah Zenny dan merasa sedikit tersesat. Sementara itu setelah sampai King Mu'er pun segera bertanya kepada Xiaoyan mengapa dirinya tidak datang mencarinya ketika Xiaoyan kembali. Xiaoyan pun segera menghela nafas dan berkata bahwa dirinya baru saja tiba dan dirinya sedang mengobrol dengan kakak King Haoran. King Mu'er pun cemberut sebelum akhirnya segera bertanya siapakah orang-orang yang Xiaoyan bawa. Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat terganggu oleh King Mu'er. Lalu dirinya pun akhirnya menoleh dan memperkenalkan mereka satu persatu. Semua orang pun seketika menyapa ke arah King Mu'er. Kemudian King Mu'er pun menoleh menyapu matanya hingga pada akhirnya dirinya melihat Zenny. Lalu matanya pada saat ini membeku dan dirinya merasa sedikit masam di dalam hatinya. Setelah pengenalan oleh Xiaoyan ini King Mu'er benar-benar menjadi lebih terkejut. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Zenny akan menjadi bawahan Xiaoyan pada saat ini. Melihat situasi yang kaku, tentu saja King Haoran pun akhirnya mulai memecahkan suasana. Dirinya berkata keikutsertaan dari Nona Zenny adalah kehormatan bagi King Haoran, apalagi Zenny adalah sosok yang baik dalam urusan internal aliansi bisnis, dan dirinya adalah kelas 1 dalam manajemen keluarga dan manajemen bisnis, sehingga hal ini tentu saja akan sangat membantu saudara Xiaoyan di masa depan. Mendengar perkataan dari King Haoran mata King Mu'er pun seketika berubah menjadi kusam. Dirinya benar-benar cemberut dan kecemburuan pada saat ini benar-benar melonjak di hatinya, menyadari situasi yang akan berubah menjadi memalukan, sehingga King Haoran pun dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dirinya berkata semua orang pasti lelah karena telah bekerja keras, oleh karena itu mengapa saudara Xiaoyan tidak membawa mereka untuk beristirahat? Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya memanggil semua orang dan mengajak mereka pergi ke warung Bude Yanti dan memesan kopi tubruk. Lalu bersamaan dengan itu Zenny memandang ke arah King Mu'er sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan dengan makna yang dalam. Sementara itu tanpa diduga Xiao Zhan pada saat ini memperhatikan adegan cinta segitiga yang telah terjadi. Sehingga dirinya pun tersenyum tetapi pada saat ini dirinya benar-benar tidak ingin mengungkapkan ekspresinya. Oleh karena itu dirinya pun segera bergegas pergi setelah mendengar perintah dari Xiaoyan. Kemudian singkat cerita hari pun telah berganti menjadi malam yang dimana King Haoran dan Xiaoyan sedang berbincang-bincang. Lalu King Haoran memandang ke arah Xiaoyan dengan apresiasi yang sangat tinggi. Dirinya berkata bahwa saudara Xiaoyan telah membuat kemajuan yang luar biasa dalam beberapa tahun.
Xiao Yan pun tersenyum dan jika melihat ke belakang Xiao Yan tampak seperti bermimpi karena Xiao Yan telah sampai ke tahap ini, apalagi waktu berlalu begitu cepat dan hampir 3 tahun sejak Xiao Yan datang ke benua Dodi, dan tanpa terasa Xiao Yan pada saat ini telah mengambil langkahnya di benua Dodi. Bersamaan dengan Xiao Yan berpikir tanpa sadar kekuatan spiritual Xiao Yan pun melonjak, merasakan fluktuasi spiritual Xiao Yan. Tentu saja King Haoran pun mengerutkan kening dan bertanya kepada Xiao Yan dengan heran. Dirinya bertanya mengapa kekuatan spiritual Xiao Yan tidak meningkat setelah sekian lama. Xiao Yan pun tersenyum pahit dan berkata bahwa peningkatan kekuatan jiwa ini benar-benar sangat misterius. Xiao Yan benar-benar tidak pernah melewatkan latihannya tetapi itu tidak ada kemajuan. King Haoran merasa sangat bingung dan bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang salah pada saat ini? Dirinya pun segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan tidak memiliki roh hantu yang diberikan oleh Kaisar Iblis Xuantian. Mendengar hal itu Xiao Yan pun berpikir tentu saja ada roh hantu di dalam tubuh Xiao Yan. Lalu roh hantu ini memiliki kekuatan di peringkat kelima tetapi apa hubungannya dengan kekuatan spiritual? Melihat Xiao Yan yang terdiam King Haoran pun segera bertanya apakah ada yang salah? Xiao Yan yang sangat tidak berdaya pun segera menjelaskan bahwa roh hantu hanya bergerak sekali di tubuh Xiao Yan, selain itu dirinya bergerak hanya sesaat dan tidak pernah bergerak kembali. King Haoran pun memandang dengan ekspresi yang sangat aneh kepada Xiao Yan dan bertanya, apakah Xiao Yan tidak berkomunikasi dengan roh hantu? Mendengar hal itu Xiao Yan pun seketika bingung dan bertanya, komunikasi apa yang harus Xiao Yan lakukan? Mendengar hal tersebut King Haoran pun segera berkata bahwa dirinya benar-benar tidak tahu harus menjelaskannya dari mana, jadi izinkan dirinya bertanya apakah roh hantu itu secara otomatis mengenali tuannya. Mendengar pertanyaan King Haoran, Xiao Yan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Melihat Xiao Yan yang mengangguk King Haoran pun segera berkata jika roh hantu ini bisa mengenal tuannya secara otomatis mengapa mereka tidak bisa berkomunikasi? Xiao Yan pun seketika tercengang dan bertanya-tanya, mengapa Xiao Yan tidak memikirkan ke arah sana? Bersamaan dengan itu Xiao Yan pun teringat apa yang dikatakan oleh Zhan Lao. Xiao Yan pun segera bertanya dengan rasa ingin tahu dan berkata tetapi hantu ini terlalu kuat. Xiao Yan tidak bisa menaklukkannya pada saat ini dan tidak bisa menelannya sama sekali. King Haoran pun menghela nafas setelah mendengar penjelasan dari Xiao Yan. Dirinya berkata tidak heran jika fakta bahwa 3 hal aneh secara otomatis mengenali tuannya terlalu jarang, dan hanya sedikit orang yang benar-benar mengetahui tentang hal ini. Selain itu ini juga salahnya karena dirinya tidak menjelaskannya dengan jelas kepada Xiao Yan dari awal, karena faktanya sekali roh hantu mengenali tuan mereka, maka mereka tidak akan ada lagi. Dan karena Xiao Yan adalah tuannya yang dapat mendominasi segala sesuatu tentangnya, maka artinya energi hanya disimpan di dalamnya untuk Xiao Yan sebagai tuannya. Xiao Yan dapat mengubah energi tersebut menjadi kekuatan spiritual Xiao Yan sendiri kapan saja. Tentu saja kata-kata dari King Haoran ini tidak diragukan lagi telah membuat Xiao Yan seketika terkejut. Karena apa yang dijelaskan oleh Zhan Lao ini tidak sesuai fakta dan Xiao Yan benar-benar merasa seperti orang konyol. Dan jika King Haoran tidak memberitahu Xiao Yan hal ini maka kemungkinan Xiao Yan masih akan membawa harta karun ini kemana-mana tanpa bisa digunakan. Sementara itu di sisi lain Zhan Lao yang berada di pagoda saat ini tiba-tiba terbersin beberapa kali. Tentu saja kekuatan spiritual Zhan Lao pun menyapu dan dirinya berkata bahwa sepertinya bocah ini telah benar-benar menyalahkan Zhan Lao. Seketika suara Zhan Lao ketika terdengar di hati Xiao Yan dengan merasa sedikit sedih, dirinya pun segera berkata bahwa dirinya bukanlah dari ras iblis oleh karena itu bagaimana mungkin dirinya tahu tentang hal ini. Selain itu dirinya belum pernah mendengar tentang roh hantu yang secara otomatis mengenali tuannya di benua Dodi. Menanggapi perkataan dari Zhan Lao di bawah kegembiraan Xiao Yan, tentu saja Xiao Yan pada saat ini tidak ingin repot-repot berdebat dengan Zhan Lao, dan pada saat ini Xiao Yan merasa tidak sabar dan menunggu pikirannya bergerak dan ingin berkomunikasi dengan roh hantu, namun pada saat ini roh hantu sama sekali tidak merespon dan seketika tertegun.
Xiao Yan pun terus berusaha untuk berkomunikasi namun sampai beberapa kali dirinya masih tidak merespon. Xiao Yan pun berkomunikasi dengan Zhan Lao di dalam hatinya apakah yang telah terjadi. Zhan Lao pun terdiam sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Yan harus bertanya kepada King Haoran. Akhirnya Xiao Yan pun buru-buru bertanya kepada King Haoran bagaimana cara berkomunikasi dengan roh hantu. King Haoran pun tertawa ketika mendengar Xiao Yan menanyakan hal ini. King Haoran pun segera berkata karena itu adalah benda yang sudah dikenali oleh pemiliknya, maka selama Xiao Yan membungkus roh hantu itu dengan kekuatan spiritualnya, maka secara otomatis Xiao Yan akan dapat mengungkapkan pemikiran yang ingin Xiao Yan sampaikan. Xiao Yan pun nyengir kuda setelah dirinya mendengar penjelasan dari King Haoran. Sementara itu King Haoran lanjut berkata bukankah roh hantu di dalam tubuh Xiao Yan adalah roh hantu tingkat yang sangat tinggi, dan menurut pembagian di benua Dou di kekuatannya seharusnya berada di tahap tengah Dou di bintang 7, tentu saja kekuatan ini benar-benar berbeda dengan kekuatan Xiao Yan saat ini yang berada di tahap Dou di bintang 3, oleh karena itu jangan mengubahnya menjadi kekuatan spiritual sekaligus. Karena jika tidak maka Xiao Yan tidak akan cukup kuat untuk menanggungnya dan Xiao Yan akan meledak dan mati. Tentu saja saat ini Xiao Yan pun mengangguk berterima kasih kepada King Haoran sebelum akhirnya fokus ke dalam pikirannya. Bersamaan dengan itu suara Zhan Lao kembali terdengar ketika mengingatkan Xiao Yan agar Xiao Yan jangan selalu berpikir untuk mengandalkan kekuatan eksternal. Meskipun roh hantu itu kuat justru sebaiknya Xiao Yan menggunakannya pada saat-saat yang kritis, karena terlalu mengandalkan kekuatan eksternal akan membuat Xiao Yan kehilangan jantung yang kuat. Xiao Yan pun terkejut dan tersadar bahwa apa yang dikatakan oleh Zhan Lao ini memang benar, lalu akhirnya Xiao Yan pun kembali bertanya kepada King Haoran pada saat ini. Xiao Yan berkata bahwa kekuatan spiritualnya pada saat ini berada pada tahap awal Dodi. Selain itu Xiao Yan juga tidak tahu bagaimana cara menyerap roh hantu. Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan, King Haoran pun pada saat ini segera menghela nafas. Lalu setelah itu dia berkata, "Sudah lur, sekarang kita ngopi dulu di warung Bude Yanti, karena sudah lama kita tidak ke sana. Nanti masalah bagaimana caranya kita cari saja di kakek Google."